Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang santri istimewa Kiai Haji Maimun Zubair. Bahwa Gus Zuhrul, menantu Kiai Haji Maimun Zubair, saat berceramah pada majelis haul Al-Maghfurlah Kiai Murabbi kami, Kiai Haji Abdul Wahid Judi di Ngangkru, berkisah tentang Kiai Haji Maimun Zubair yang pernah bilang, santriku sing paling alim iku Wahid, atau muridku yang paling alim adalah Kiai Haji Abdul Wahid Judi. Dengar santri Kiai Haji Maimun Zubair yang pernah dipuji secara langsung, yakni ada 3, yaitu Kiai Abdul Wahid Judi yang disebut ilmunya mutabahir atau luas. Gus Anam disebut sebagai rajul kamil karena cepatnya hafalan beliau. Dan Gus Baha, santri alim yang terkenal cepat cari ibarat kitab. 2 hari sebelum kami diutus sowan ke dalem Gus Zuhrul Anam yang berada di Leler, Banyumas, dan kami tidak tahu ternyata Kiai Wahid telah berjumpa beliau di dalam Gus Andik atau Kiai Haji Andik Muhammadun Pakis Tayu Pati dalam satu acara resepsi, bahwa Kiai Wahid tetap mengutus kami sowan ke dalam Gus Anam untuk keperluan undangan ceramah pada acara Haflatul Wada akhir, yakni tahun di pondok kami di Bandung Sari. Perjalanan saat itu naik beca atau bus dari Bandung Sari Gerobokan ke Leler Banyumas, yakni memakan waktu sekitar 13 jam. Dan kami berangkat pada pukul 10 pagi dan sampai ke dalam Gus Anam sekitar jam 11.30 malam. Pagi hari kami bertemu dan dijamu sarapan di dalam beliau. Dan beliau kaget waktu kami utarakan maksud kedatangan kami. Beliau berkata, "Lah, baru 2 hari kemarin saya jumpa Gus Wahid di Pati. Mengapa tak waktu itu saja beliau mengundang saya?" Dengan bahasa Jawa yang santun. Kami yang waktu itu tidak tahu kalau 2 ulama alim murid Kiai Haji Maimun Zubair ini telah berjumpa. Dan sebelumnya hanya bisa bengong. Sampai sejauh inikah adab dan cara menghormati ulama? Coba bandingkan dengan zaman sekarang, mengundang kiai atau ustadz untuk ceramah atau mengisi pengajian, kadang-kadang cukup dengan ngecall atau SMS, padahal tempatnya sangat dekat. Dari kejadian itu ada pendidikan akhlak dan adab yang sangat penting dan tak bisa kami lupa walaupun tanpa diucapkan. Bahwa mengundang kiai di waktu dan tempat yang tidak tepat adalah su'ul adab.
tenaga, dan waktu tidak berarti apa-apa demi adab dan penghormatan kepada ilmu dan ulama. Bahwa berdasarkan beberapa sumber yang telah kami himpun, berikut ini adalah ketiga murid istimewa Kiai Haji Maimun Zubair. Bahwa yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi, di mana lahir pada hari Senin Wage tanggal 17 Agustus tahun 1959 Masehi, yang berada di Dusun Mandungan, Kelurahan Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan beliau merupakan anak pertama dari 9 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Zuhdi dan Haja Khadijatul Kubro. Dan semasa kecil, beliau dikenal sebagai anak yang sangat nakal. Namun demikian, kecerdasannya sudah mulai tampak. Hal itu dapat dilihat misalnya ketika masih duduk di bangku kelas 3 SD, beliau meminta kepada ibunya untuk langsung dinaikkan ke kelas 5 karena pelajaran di kelas 3 dinilai terlalu mudah. Dan sepeninggal abahnya, Kiai Muhammad Muslih, kepemimpinan Pondok Pesantren Fathul Wahid Ngangkruk Bandung Sari Ngaringan Grobogan beralih ke tangan beliau. Di bawah asuhannya, pesantren tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan salah satu kontribusinya di bidang pendidikan adalah dijadikannya kitab-kitab karangan beliau sebagai mata pelajaran wajib di lebih dari 10 pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kitab-kitab tersebut adalah Manzuma Filma Al-Nahwu, atau berisi sekitar 80 bait syair tentang ilmu nahwu. Dan kedua, membuat pula nazam tentang ilmu syaraf atau i'lal, atau yang disebut dengan Faidul Dil Jalal. Dan yang ketiga, kitab Al-Manhal Al-Azab Fa'il fil Ilmi Faraid. Dan kitab ini dapat dijumpai di perpustakaan Universitas Al-Ahqaf dan dijadikan bahan utama dalam penulisan skripsi. Dan kitab yang keempat, Manzuma fi Ilmi Al-Usul, bawahannya sampai bab nasakh kalau diselesaikan oleh santrinya Muhammad Sohi. Dan yang kelima, fikih kemasyarakatan atau catatan dialog agama dan makalah kiai pesantren. Di dalam kemasyarakatan, beliau adalah pembimbing spiritual bagi jamaah Torekot Asadiliyah Pondok Peta yang jumlah pengikutnya kurang lebih mencapai 7.000 orang. Di 3 kabupaten, yaitu Grobogan, Blora, dan Demak. Dan seluruh kegiatan pengajian dibiayai oleh beliau tanpa memungut dari santri ikhwat Thariqah sejak beliau membentuk Thariqah Sadziliyah. Dan selain itu, beliau juga mendirikan sebuah yayasan swasta yang fungsinya menampung dan merawat orang gila
yang terlantar, yakni tidak memiliki keluarga, dan diambil dari jalan-jalan di 2 kabupaten, yakni Blora dan Grobogan. Dan di samping seluruh waktunya diabdikan untuk mengasuh santri, beliau juga aktif di PBNU Jawa Tengah, yakni sebagai wakil Rois Am Suria. Dan hingga akhir hayatnya. Dan setahun sebelum kepergiannya, beliau mendapat anugerah untuk merintis pondok pesantren Fadlul Wahid yang kini mulai terus berkembang dan akan meneruskan cita-cita besarnya. Dan sekian tahun lamanya menyebarkan dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk ilmu dan agama. Akhirnya pada pagi hari di puskesmas terdekat, yakni hari Selasa tanggal 10 Juni 2008, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kembali beliau ke hadiratnya dalam usia 49 tahun. Dan jenazah beliau disemayamkan sore harinya di pemakaman umum Desa Bandung Sari. Dan semoga amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang ditinggalkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang kedua, santri keistimewaan Kiai Haji Memen Juber adalah Kiai Haji Zuhrul Anam Hisam atau Gus Anam. Rumahnya yang asri dan terletak di komplek pesantren At-Tauji Al-Islami, walau berada di daerah pelosok, senantiasa didatangi oleh orang untuk mengundang pengajian. Beliau memang dikenal sebagai sosok dai keliling yang gigih berdakwah. Dan selain berceramah, beliau sehari-hari adalah salah satu pengasuh pondok pesantren At-Tauji Al-Islami yang terletak sangat jauh di belahan Banyumas bagian selatan. Tepatnya di Leler, Desa Randenggan, Kebasen, Banyumas. Walaupun pesantren ini terletak di daerah yang terpencil, itu tak menyurutkan banyak santri untuk menimba ilmu di pesantren yang beliau asuh. Dan Gus Anam juga sempat bertabarukan ke pondok pesantren Al-Balagh, Bangil, Tuban. Dan selama sebulan, dan Syekh Mahmud Yunus di Cirebon. Kiai Haji Zuhrul Anam kemudian melanjutkan diri ke pondok pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, yang diasuh oleh Kiai Haji Memen Juber dari tahun 1985 sampai 1989. Di pondok terkenal melahirkan banyak ulama, dan pengasuh pondok pesantren itu beliau tak menyia-nyiakan waktunya untuk belajar secara tekun. Waktu di pesantren Al-Anwar, saya memanfaatkan betul untuk belajar, sekalipun pelajaran pondok sudah berakhir. Dan saat di kamar, saya banyak membaca kitab, dan saya baru tidur pada waktu jam 3 pagi dini hari. Di pengajian taklim selama 8 hari itu beliau mengajar para kiai-kiai kampung yang ada di Kebumen, dan beberapa kitab di antaranya seperti
Tafsir Jalalain, terus Hikam Nasoihul Ibad, dan Mafahim Yajibu Antusoha, atau meluruskan faham-faham yang keliru. Ada kisah tentang bagaimana Kiai Wahid benar-benar sangat menghormati dan mentakzimkan ilmu ulama. Dan kisah ini terjadi saat kami masih menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari, Grobogan. Beliau juga sempat ke Pandigelang atau Banten untuk tabarukan dengan Buya Dimyati. Dan pada tahun 1989 Masehi, beliau sempat belajar dengan Kiai Haji Mas'ud di Kutoharjo selama 7 bulan, yakni untuk memperdalam kitab Sahih Muslim dan kitab Ihya Ulumuddin. Dan pada tahun 1992 Masehi, beliau sebenarnya ingin melanjutkan Syekh Ramadan Al-Buti, salah seorang penulis terkenal dari Timur Tengah. Beliau dikenal sebagai penulis Fiqhu Sirah atau pemahaman tentang sejarah Nabi Muhammad dan Syarah Wirid An-Nawawi atau kumpulan penjelasan wirid Imam Nawawi. Beliau masuk ke salah satu ribat Al-Hanafiyah yang diasuh oleh Dr. Ahmad Nursyeh. Dan tahun 1992 Masehi, beliau kemudian berangkat ke ribat Al-Hanafiyah di Makkah, yang beliau mulai belajar dengan Dr. Ahmad Nursyeh, kemudian kepada Syekh Yasir dan Syekh Ismail Al-Yamani. Dan beliau selama di Mekah ditanggung oleh Dr. Ahmad Nursyeh, segala macam keperluan pribadinya ditanggung oleh guru utamanya. Saya hampir katakan saya belum pernah ketemu seorang ulama seperti Dr. Ahmad Nursyeh. Kalau mengajar, walau tidak membuka kitab, namun isi yang diterangkan sama persis dengan tata urutannya yang ada di kitab. Dan orang yang alim seperti ini mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati yang luar biasa. Beliau saat ini menjabat sebagai salah satu ketua wusto, semacam katib am di Jam'iyah Ahli Thoreko Mutabaro An-Nahdiyah. Dan ini juga mengemban amanah sebagai ketua forum silaturahmi Kiai Banyumas, bahwa forum ini kegiatannya saat itu masih memfokuskan untuk mempererat silaturahmi antar kiai pesantren dari berbagai latar belakang, baik dari partai politik yang berbeda di daerah Kabupaten Banyumas. Dan santri istimewa Kiai Haji Maimun Juber yang ketiga adalah Kiai Haji Bahauddin bin Kiai Nur Salim atau Gus Baha. Bahwa Kiai Haji Bahauddin bin Kiai Nur Salim sedang menjadi idola santri-santri dan milenial muslim. Dan yang pertama, salah satu santri Mbah Maimun Juber Sarang yang ahli tafsir. Kemudian yang kedua, salah satu Dewan Ahli Tafsir Nasional yang berlatar belakang non-formal. Dan yang ketiga,
salah satu ahli tafsir yang mondoknya cuma di Nusantara, bahwa beliau juga pernah pada sebuah kesempatan di mana Profesor Dr. Quraish Shihab berkata, sulit ditemukan orang yang sangat memahami dan hafal detail-detail Al-Quran hingga detail-detail fikih yang bersifat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Gus Baha. Dan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang akrab dipanggil Gus Baha adalah putra seorang ulama ahli Quran. Dan Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, yakni sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Dan Kiai Haji Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafidz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafidz dari Pati. Dari silsilah keluarga ayah beliau inilah terhitung dari buyut beliau hingga generasi keempat kini merupakan ulama ahli Quran yang sangat handal. Dan silsilah keluarga dari garis ibu beliau merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem, yakni dari Bani Mbah Abdurrahman Masyaiban atau Mbah Syambu, yang pesantrennya atau pesantrennya ada di area Masjid Jami Lasem, dan sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Dan Gus Baha kecil memulai menempuh gembelengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri, hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang sangat ketat dari ayah beliau. Memang karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhrajul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhona Kiai Haji Memun Juber di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, yakni Sarang, Rembang. Dan jaraknya sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanah prestisius keilmiannya yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois, Fathul Mu'in, dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Anwar. Bahwa saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Dan menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sangat dikagumi sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Dan pada tahun 2005 Masehi, ayah beliau
Kiai Haji Nur Salim jatuh sakit. Beliau pulang sementara waktu untuk ikut merawat ayah bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Bah tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Jogja sebab beliau diamanahi oleh ayahnya, di mana untuk melanjutkan tongkat estafet, yakni kepengasuhan di LP3IA Narukan. Banyak yang merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri beliau pun sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Jogja. Hingga pada gilirannya beliau bersedia, namun hanya 1 bulan sekali. Dan itu berjalan hingga kini. Selain mengasuh pengajian, beliau juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Dan reputasi keilmuannya, Kiai Haji Ba'udin, selain Yogyakarta, beliau juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Yogyakarta, minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal ini beliau jalani secara rutin sejak tahun 2006 hingga saat ini. Dan di Universitas Islam Indonesia, beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Dan timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia, seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, kemudian Profesor Zaini Dahlan, dan juga Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Dan suatu kali beliau ditawari gelar Doktor Honoris Causa dari UII. Namun beliau tidak berkenan. Dan dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional dan selain sebagai mufasir juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan ilmu pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Dan setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, posisi beliau selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, dan juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah kisah santri keistimewaan Kiai Haji Maimun Juber.